Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai jadwal materi pesantren kilat virtual, hari ini kita akan belajar tentang syirik, bahaya syirik dan cara menjauhinya. Nah, untuk mengetahui materi hari ini, maka kita akan menyaksikan video berikut. 10 bahaya syirik. Kesyirikan merupakan dosa paling berbahaya dan paling besar yang dilakukan oleh manusia. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, berikut adalah 10 ulasan ringkas mengenai bahaya syirik. Pertama, syirik menimbulkan rasa khawatir dan hilangnya rasa aman di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kedua, syirik adalah penyebab seseorang tersesat di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ketiga, dosa syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya mati dan belum sempat bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Keempat, jika seseorang berbuat syirik akbar, seluruh amalannya akan terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Kelima, pelaku syirik akbar pantas masuk neraka dan diharamkan surga untuknya. Dari Jabir bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia pasti akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Keenam, syirik akbar membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ketujuh, syirik adalah sejelek-jelek perbuatan zalim dan sejelek-jelek dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kedelapan, syirik menghapuskan cahaya fitrah seorang hamba. Karena seorang hamba terlahir pertama kali di atas fitrah, yaitu di atas tauhid dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manakala seseorang berbuat kesyirikan, maka dia telah lari dan berpaling dari fitrahnya. Kesembilan, syirik khafi atau syirik yang samar seperti riya akan menghapuskan amalan yang terkait dengannya. Syirik khafi ini lebih dikhawatirkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal dan lebih dikhawatirkan akan menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, maukah kamu kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat berkata, tentu saja. Beliau bersabda, syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Manakala seseorang berdiri mengerjakan salat, dia perbagus salatnya, dia perindah salatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Kesepuluh, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan inilah permakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Al-Hujjah.com adalah dakwah yang kita ikrarkan kebencian kita kepada syirik dan kita ingin memerangi yang namanya syirik dengan lisan kita. Seandainya kita punya kekuasaan, dengan kekuasaan kita akan basmi yang namanya kesyirikan. Namun karena kita tidak punya kekuasaan, mampunya kita hanya dengan lisan, maka kita amalkan dengan lisan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, rubah dengan tangannya. Tangan maksudnya adalah kekuasaan. Dan tidak ada kemungkaran yang lebih mungkar daripada syirik. Soal korupsi yang sekarang negara kita punya masalah yang sangat berat dalam korupsi, tidak lebih parah daripada
Kesyirikan. Kalau tidak sanggup dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan lisan, maka tidak ada nahi mungkar yang lebih hebat daripada mengajak manusia meninggalkan kemungkaran syirik. Harus nampak dari diri kita kebencian dan ajakan kita untuk menjauhi, membenci syirik itu. Karena ini masalah hati. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau dalam amalan maka doa tadi diajarkan oleh Nabi SAW kita untuk berdoa kepada Allah agar kita terjauh daripada syirik, agar selamat tauhid kita, la ilaha illallah kita sampai akhir hayat. Dan pada dasarnya seluruh amalan zahir kita butuh tauhid di dalamnya. Di dalam sholat kita butuh tauhid, di dalam sedekah kita butuh tauhid, di dalam berhaji kita butuh tauhid, di dalam puasa kita butuh bertauhid. Namun untuk menyelamatkan tauhid kita harus benci apa yang berlawanan daripada tauhid itu. Nah, setelah kita melihat tayangan video tadi, kita tahu apa itu bahaya syirik, kemudian bagaimana cara kita menghindari perilaku syirik. Oleh karena itu, Ibu akan mengajukan 2 pertanyaan terkait tayangan video tersebut. Pertanyaan pertama adalah, 1. Apa bahaya dari syirik? Yang kedua, bagaimana cara kita menghindari perilaku syirik? Kirim jawaban kalian ke email yang telah di-share kemarin. Jangan lupa diberi nama dan kelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.